Langkah-langkah kaki kecil pernah menemani Bu Wati menyusuri gang sempit, menyusup di antara tumpukan sampah saat Raka masih anak-anak. Dulu, bocah itu sering tertidur dalam karung besar yang Bu Wati pikul di punggungnya. Karung berisi botol, plastik dan kaleng bekas, dan juga harapan. Raka tumbuh dari jalanan. Ia bukan anak yang rewel, mungkin karena sejak dini ia mengerti menangis tak akan mengisi perut, dan merajuk tak akan membuat ibunya pulang lebih cepat dari kerja. Bu Wati membesarkannya seorang diri, sejak suaminya pergi tanpa pamit saat Raka belum genap 5 tahun. Setiap pagi, saat anak-anak lain pergi ke sekolah dengan seragam rapi, Raka pergi dengan sepatu bekas yang solnya ia tempel sendiri pakai lem, membawa buku-buku yang disampuli kantong plastik. Tapi nilai-nilainya tak pernah kalah. Guru-gurunya sering heran, bagaimana anak seperti itu bisa begitu cemerlang. Bu Wati sendiri tak pernah paham pelajaran, tapi ia tahu satu hal, anaknya harus sekolah. Ia rela mengais sampah hingga larut malam, mengumpulkan receh demi receh untuk membeli pensil baru atau membayar seragam sekolah bekas. Kadang tubuhnya menggigil karena kehujanan, tapi wajahnya selalu bersinar setiap kali melihat Raka belajar di bawah lampu temaram kos mereka yang bocor. Saat SMP, Raka mulai sering menolak Bu Wati datang ke sekolah. "Bu, enggak usah ikut ambil, rapot. Guru juga ngerti kok," katanya suatu hari. Bu Wati hanya tersenyum, lalu menyiapkan makan malam seadanya. Nasi, garam, dan sedikit tahu goreng sisa pasar. Waktu terus berjalan. Ketika kelulusan SMA tiba, Raka menjadi salah satu siswa terbaik sekecamatan. Ia mendapat beasiswa penuh dari universitas negeri ternama di kota besar. Bu Wati menangis sepanjang malam, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia bercampur cemas. Ia tak tahu bagaimana hidup Raka nanti di kota besar, tapi ia tahu Raka harus pergi. Hari keberangkatan itu tiba. Dengan koper pinjaman dan sepasang sepatu baru hasil menyisihkan uang selama berbulan-bulan, Raka berangkat ke ibu kota. Di terminal, Bu Wati memeluknya erat. "Nah, ibu nggak bisa kasih apa-apa. Tapi kalau kamu jatuh, ingat pulang. Ibu akan selalu jadi alas kakimu." Raka mengangguk, tapi di dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Antara cinta, harapan, dan ketakutan akan siapa dirinya sebenarnya. Kehidupan di kampus adalah dunia yang berbeda. Gedung-gedung tinggi, teman-teman dengan gaya bicara cepat, dan kehidupan sosial yang nyaris tak pernah ia sentuh sebelumnya. Raka merasa kecil. Ia cepat sadar, di dunia ini, status sosial adalah tembok. Minggu pertama, dia berkenalan dengan banyak teman baru. Mereka bicara soal liburan ke luar negeri, mobil orang tua mereka, dan restoran mahal. Raka hanya tersenyum, lalu memilih diam. Ia tak ingin dianggap aneh. Maka ia mulai membentuk versi baru dari dirinya. Raka yang normal, Raka yang pantang kalah. Saat ditanya soal orang tuanya, ia hanya menjawab, "Ibu saya wira swasta di daerah." Kalimat itu netral, aman, dan cukup kabur untuk tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Setiap malam, setelah lelah kuliah dan kerja paruh waktu sebagai penjaga warnet, Raka sering menatap langit-langit kamarnya. Ia ingat suara ibunya, tangannya yang kasar, dan bau tubuhnya yang selalu bercampur keringat dan plastik bekas. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa membiarkan masa lalu menariknya kembali. Bu Wati masih rutin mengirim pesan. Kadang cuma satu kalimat. "Nak, makan yang cukup ya." Kadang hanya emoji hati. Raka membalas tapi tak pernah panjang. "Ia sibuk," katanya. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Raka mulai menonjol di jurusannya. Ia dikenal sebagai mahasiswa cerdas, mandiri, dan berprestasi. Ia memenangkan lomba debat tingkat nasional, menjadi asisten dosen, dan kini, di tahun terakhirnya, menjadi salah satu calon lulusan terbaik. Namun, seiring cemerlangnya prestasi, Raka, bayangan masa lalunya semakin kabur. Ia tak pernah mengundang ibunya ke kampus. Ia bahkan meminta agar Bu Wati tidak datang saat seminar proposal atau sidang skripsi. Katanya, "Jauh, Bu. Nggak enak nanti capek di jalan." Padahal, dalam hatinya, ia takut.
Takut ibunya muncul dengan karungnya. Takut teman-temannya melihat dan bertanya, "Itu siapa?" Takut ia harus menjawab kenyataan yang selama ini ia tutupi. Dian, teman satu jurusan yang diam-diam mengagumi Raka, pernah bertanya lirih, "Ra, kamu nggak kangen rumah?" Raka hanya menjawab singkat, "Rumah bukan tempat buat kembali. Rumah itu yang bikin kita maju." Dian menatap Raka lama. Ia tahu, di balik ketegasan itu, ada luka yang belum selesai, dan Raka tahu, tak ada luka yang benar-benar bisa ia sembunyikan selamanya. Di antara sekian banyak cerita hidup yang berseliweran di kampus, cerita tentang keluarga adalah yang paling sering muncul. Entah dalam bentuk keluhan soal orang tua yang terlalu menekan, pujian tentang ayah yang sukses, atau candaan soal ibu yang terlalu protektif. Tapi dalam semua itu, satu nama tak pernah muncul dari mulut Raka. Buwati. Raka pandai mengalihkan. Ketika teman-temannya membicarakan liburan keluarga, ia tersenyum dan bergumam, "Aku biasanya habiskan waktu sendirian." Saat dosen menyinggung pentingnya dukungan keluarga dalam pendidikan, Raka hanya menunduk, mencatat, dan berharap pembahasan cepat beralih. Di kampus, Raka bukan siapa-siapa yang patut dicurigai. Ia sopan, pintar, dan pandai menjaga jarak. Semua orang menghormatinya sebagai mahasiswa teladan, lulusan beasiswa yang nyaris sempurna. Tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dirinya di luar tembok kampus, kecuali Dian. Dian adalah teman pertama yang ditemuinya sejak awal masuk kuliah. Sifatnya polos, bicara apa adanya, dan tak pernah memaksa. Raka nyaman di dekatnya karena Dian tak pernah menggali terlalu dalam, setidaknya pada awalnya. Tapi, waktu membentuk kepekaan, Dian mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan Raka. Suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon di belakang fakultas, Dian bertanya dengan nada ringan tapi mata penuh tanya, "Rak, orang tuamu tinggal di mana sekarang?" Raka sedikit tertegun. Ia menoleh sebentar, lalu menjawab, "Masih di kampung, di rumah lama." "Sendirian?" "Iya," jawab Raka cepat, berharap topik itu berhenti di situ. Namun Dian tak menyerah. "Kamu nggak pernah cerita banyak soal keluargamu. Aku tahu, kamu punya alasan, tapi kamu bisa percaya sama aku, tahu." Raka menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap ke langit, menghindari tatapan Dian. "Aku nggak malu sama ibu," katanya pelan. "Aku cuma nggak mau orang lain menilai dia dari bajunya atau pekerjaannya. Dunia ini kejam, Dian. Aku tahu itu dari kecil." Dian tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia mengerti. Tapi yang tak ia mengerti, kenapa Raka makin lama makin menjauh dari siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, jauh di kampung, Buwati masih mengais plastik bekas dan kardus setiap pagi. Beberapa tetangga sering menyindir, anaknya sudah kuliah di kota, tapi ibunya masih keliling bawa karung. Tapi Buwati tak pernah menggubris. Dalam hatinya, ia tahu apa yang ia perjuangkan. Di dinding rumahnya yang reot, tempelan fotokopi kartu mahasiswa Raka dipajang seperti foto presiden. Di sebelahnya, tertempel selembar berita dari koran lokal tentang Raka yang memenangkan lomba debat nasional. Meski Buwati tak paham isi beritanya, ia selalu menunjukkan itu pada siapapun yang datang berkunjung. Dengan bangga, ia berkata, "Ini anak saya. Pinter, ya? Udah mau wisuda tahun ini." Setiap malam, Buwati menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan harian. Ia bahkan menjahit ulang baju lamanya yang terbaik, sebuah kebaya lusuh warna krem yang pernah dipakai saat lamaran. Dulu, ia ingin memakainya saat menghadiri hari paling penting dalam hidup anaknya, wisuda. Sampai akhirnya, undangan itu datang. Pagi itu, Raka menerima undangan wisuda secara resmi dari fakultas. Nama lengkapnya tertulis tegas dengan predikat lulusan terbaik. Ia menatap undangan itu lama, antara bangga dan takut. Sore harinya Buwati menelepon. Suaranya ceria, penuh semangat. "Nak, Bu lihat dari status kampus. Kamu sudah masuk daftar lulusan terbaik ya?" "Alhamdulillah." "Terus,
Undangan wisudanya udah sampai? Raka mengangguk walau tak terlihat. Udah, Bu. Wah, Ibu boleh datang, ya? Ibu udah siapin baju, udah bagus kok. Nanti Ibu naik bis dari sini. Ibu bawa kue juga buat kamu. Kamu suka bolu tep, kan? Seketika dada Raka sesak. Bukan karena benci, justru karena ia tahu betapa besar cinta ibunya. Tapi cinta itu terlalu telanjang, terlalu nyata. Terlalu mudah dihakimi oleh mata orang-orang yang hanya melihat permukaan. Ibu, wisudanya rame banget, Bu. Undangannya terbatas. Mungkin cuma boleh 1 orang. Lagi pula tempatnya jauh dari terminal, susah dijangkau, ujar Raka, setengah berbohong. Oh, ya sudah kalau gitu, suara Bu Wati menurun. Tapi ia buru-buru menambahkan, "Nggak apa-apa, Nak. Yang penting kamu sehat." Ibu tetap senang walau nonton dari rumah. Setelah telepon ditutup, Raka duduk lama di lantai kamarnya. Tangannya menggenggam undangan itu erat. Di dalam dirinya, ada pertarungan yang tak pernah ia menangkan, antara rasa malu dan rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Dian menemukan Raka duduk sendirian di kantin, matanya kosong. "Rak, kamu udah kasih tahu ibumu soal wisuda?" Tanya Dian pelan. "Udah," jawab Raka tanpa menoleh. "Kamu undang dia?" Raka diam. Dian menatapnya lama sebelum berkata, "Raka, kamu tahu nggak? Mungkin satu-satunya orang yang paling ingin berdiri di sebelahmu hari itu bukan dosen, bukan teman-teman, tapi ibumu. Bukan buat dia pamer, tapi karena dia cuma ingin lihat anaknya berhasil." Raka menelan ludah, tapi tak menjawab. Ia tahu Dian benar, tapi ketakutannya lebih dulu menang. Untuk saat ini. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Raka berdiri di depan jendela kamar kosnya, memandangi undangan wisuda yang tergeletak di meja. Undangan itu berwarna biru gelap, dengan lambang universitas tercetak mengilap di tengahnya, simbol dari perjuangan bertahun-tahun, pengorbanan tanpa akhir, dan juga ketakutan yang tak pernah ia akui. Ponsel Raka bergetar. Nama ibu muncul di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara Bu Wati terdengar lembut seperti biasa, diselingi bunyi angin dan deru sepeda motor dari kampung. "Nak, ibu jadi berangkat ya, besok pagi. Ibu udah pesen tiket bis malam. Bawa kebaya yang ibu jahit sendiri, masih muat kok. Nanti kita bisa foto bareng ya. Ibu juga bawa kue bolu tape, biar kamu makan sebelum acara." Raka menutup mata. Ia ingin bicara, tapi suara itu, suara yang membesarkannya sejak kecil, terdengar terlalu polos, terlalu yakin akan sesuatu yang tidak ia ingin lihat terjadi. "Bu," katanya pelan. "Iya, Nak. Bu, jangan datang." Hening. Suara angin di seberang sana berhenti. Bu Wati tidak langsung menjawab. Ia seakan mencerna kalimat itu perlahan, seperti seseorang yang baru saja dijatuhkan dari harapan yang tinggi. "Kenapa, Nak?" Raka menelan, ludah. Ia menatap undangan itu dengan benci. Benci pada dirinya sendiri. "Tempatnya ramai, Bu. Banyak orang penting. Ibu nanti capek, susah cari tempat duduk. Lagi pula suasananya, ya, bukan buat orang seperti ibu." Kalimat itu akhirnya terucap. Bukan buat orang seperti ibu. Dan saat ia sadar, segalanya sudah terlambat. Suara Bu Wati tak gemetar. Tidak ada marah. Tidak ada tangis. Hanya jeda yang panjang sebelum ia menjawab, "Ibu paham." "Ibu paham," katanya lagi, kali ini lebih lirih. "Yang penting kamu bahagia. Ibu nonton dari rumah aja ya." "Selamat ya, Nak. Ibu bangga." Telepon ditutup. Raka tidak menangis. Ia duduk saja di ujung ranjangnya, menatap lantai. Ruangan yang semula terang mendadak terasa sesak, tapi ia tetap bertahan. Ia harus, demi Citra, demi masa depan. Dian datang. Sore itu membawa 2 gelas es teh dari warung langganan mereka. Tapi begitu melihat wajah Raka, ia tahu ada yang salah. "Kamu kelihatan kayak baru ditinggal hidup-hidup," ucap Dian ringan. Tapi Raka hanya mengangkat bahu. Dian meletakkan gelas di meja, lalu duduk di sampingnya. "Aku tahu kamu larang ibumu datang," katanya pelan. Raka menoleh tajam.
Kamu nyadap HP aku? Enggak, tapi aku kenal kamu. Dian menarik napas dalam. Rak, kamu tahu nggak, orang tuaku punya segalanya. Tapi mereka nggak pernah datang ke satupun acara pentingku. Bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak peduli. Sementara kamu punya satu-satunya orang yang selalu peduli sama kamu sejak kamu belum bisa jalan. Dian, bukan itu masalahnya. Terus apa? Takut teman-temanmu tahu ibumu pemulung? Raka tak menjawab. Takut nilai kerja kerasmu dianggap kecil hanya karena ibumu bawa karung, bukan bawa tas bermerek? Dian, cukup. Bentaknya. Berdiri. Tiba-tiba, Dian ikut berdiri. Matanya berkaca-kaca. Kamu yang cukup, Rak. Kamu boleh pinter, boleh punya masa depan cerah. Tapi kalau kamu lupa siapa yang berdiri di belakangmu selama ini, kamu bukan siapa-siapa. Raka mengepalkan tangan, tapi tak berkata apa-apa. Ia tahu Dian benar, tapi kebenaran seringkali menyakitkan saat dihadapkan dengan rasa malu yang membatu di dalam diri. Dian mengambil tasnya dan berjalan pergi. Tapi sebelum keluar kamar, ia berkata tanpa menoleh, "Kalau kamu masih punya hati, kamu tahu harus apa?" Malam sebelum wisuda, langit mendung, angin berhembus lembut menelusup lewat celah jendela kamar Raka yang terbuka sedikit. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar, seperti film rusak yang terus mengulang satu adegan. Ia melihat ibunya lagi, bukan dalam bentuk sekarang, tapi potongan-potongan masa lalu yang masih hidup dalam ingatan. Ia ingat bagaimana ibunya dulu menggendongnya sambil membawa karung besar di punggung. Di satu sisi ada botol-botol bekas, di sisi lain ada dirinya yang tertidur karena lelah. Ia ingat malam-malam saat ibunya pulang dengan tubuh basah, kuyup, menggigil, tapi masih tersenyum saat melihatnya belajar. Ia ingat roti sobek yang dibagi, 2 setiap pagi, setengah untuk dirinya, setengah lagi untuk ibunya yang berpura-pura kenyang. Ia ingat saat ibunya menangis diam-diam di pojok kamar karena tak bisa membelikan sepatu baru, lalu esoknya berjalan lebih jauh dari biasanya demi mengumpulkan lebih banyak plastik. Dan sekarang ibunya hanya ingin satu hal, hadir. Berdiri di barisan bangku orang tua, melihat anaknya di atas panggung, menyaksikan buah dari setiap tetes keringatnya. Tapi justru itu yang ia tolak. Dengan kata-kata yang kasar dan alasan yang dangkal. Ibu paham, gumam Raka, mengulang kata-kata terakhir ibunya. Tapi semakin ia mengulangnya, semakin hatinya terasa hampa. Lampu kamar masih menyala saat jam menunjuk pukul 2 dini hari. Undangan wisuda masih di meja. Raka menatapnya lama. Tiba-tiba, air matanya jatuh. Ia mencoba menyeka, tapi tak bisa menahannya lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka menangis. Aula utama kampus dipenuhi suara tepuk tangan dan sorak-sorai. Di panggung yang didekorasi megah, nama-nama lulusan dipanggil satu persatu, disambut kilatan kamera dan pelukan bangga dari orang tua yang duduk di deretan kursi depan. Hari itu adalah hari yang dinanti-nantikan banyak orang. Hari penanda perjuangan panjang. Dan Raka berdiri di urutan paling akhir. Sebagai lulusan terbaik jurusan, ia mendapat kehormatan untuk naik ke panggung terakhir dan memberikan sambutan singkat mewakili seluruh mahasiswa. Wajahnya tenang, meski dalam dadanya badai masih bergemuruh. Semalaman ia tak tidur, dihantui wajah ibunya dan kata-kata terakhir yang penuh penerimaan. Ibu paham. Kini, dengan toga rapi dan selempang kehormatan di dada, Raka mencoba berdiri tegak di depan dunia. Kamera kampus menyorotnya dari berbagai sudut. Dosen-dosen berdiri memberi hormat. Teman-teman seangkatan tersenyum dan bertepuk tangan. Ia menghadap podium, membuka catatan sambutan yang sudah disiapkannya seminggu lalu. Tapi sebelum sempat membaca satu kalimat pun, terdengar suara gaduh kecil dari arah pintu belakang aula. Permisi, saya cuma mau masuk sebentar. Beberapa panitia wisuda berdiri, tampak bingung. Beberapa tamu menoleh ke belakang. Suara-suara kecil mulai terdengar. Itu siapa? Pemulung ya? Aduh, kok bisa masuk? Raka terdiam di atas. Panggung
Matanya terpaku pada sosok yang kini berdiri di lorong tengah aula. Bu Wati. Dengan kebaya sederhana warna krem yang sedikit kusut dan sandal jepit lusuh, ia berdiri memeluk sebuah bingkisan kecil berbalut kain. Wajahnya tampak canggung, namun tetap menebar senyum. Senyum yang sama yang selalu Raka lihat sejak kecil, saat mereka tak punya apa-apa. Langkahnya perlahan menuju ke depan aula. Tapi sebelum mencapai setengah jalan, seorang panitia muda menghampirinya. "Maaf, Bu, ini acara tertutup. Undangannya mana ya?" Bu Wati mengangguk sopan, matanya masih menatap panggung. "Maaf, Nak. Saya nggak punya undangan. Tapi saya ibunya Raka. Anak saya yang di atas sana." Raka menelan ludah. Badannya terasa berat. Keringat dingin membasahi punggungnya di balik toga. Dian, yang duduk di deretan tamu undangan mahasiswa, berdiri setengah dari tempat duduknya, menoleh ke arah Raka. Tatapannya tajam, seolah berkata, "Lakukan sesuatu." Tapi Raka hanya berdiri kaku. Beberapa tamu mulai berbisik. Kasihan kayaknya itu ibunya. Tapi kok enggak pantas banget? Ya, lulusan terbaik, masa ibunya kayak gitu? Komentar itu seperti duri menusuk dada Raka. Ia ingin berteriak, ingin melompat turun dan memeluk ibunya. Tapi kaki dan hatinya belum sepakat. Lalu, dari sisi kiri panggung, muncul sosok yang tidak disangka-sangka. Pak Heru, dosen pembimbing. Raka melangkah menuju lorong tengah dan menghampiri Bu Wati. Dengan tenang, beliau menepuk bahu panitia dan berkata, "Ini tamu kehormatan saya. Biarkan beliau masuk." Panitia mundur perlahan, tak berani membantah. Bu Wati tersenyum dan mengangguk sopan pada Pak Heru. "Makasih ya, Pak." Pak Heru menuntunnya hingga mendekati panggung. Beberapa dosen menatap dengan ekspresi campur aduk. Sebagian canggung, sebagian menyembunyikan haru. Di atas panggung, Raka merasa jantungnya tak lagi berdetak dengan normal. Bu Wati mendongak menatap Raka, lalu mengangkat bingkisan kecilnya. "Ini buat kamu, Nak. Cuma kue bolu biasa. Ibu bikin semalam. Nggak bagus tampilannya, tapi kamu suka, kan?" Hening. Suara dari kursi tamu terdiam, seolah waktu berhenti beberapa detik. Semua mata tertuju pada satu titik. Ibu pemulung yang datang tanpa undangan, berdiri di aula megah, membawa kue sederhana untuk anaknya yang jadi lulusan terbaik. Raka masih tak bergerak. Kata-kata yang ia siapkan di podium mendadak menguap. Ia ingin bicara, tapi bibirnya kelu. Bu Wati menurunkan bingkisannya perlahan. "Ibu nggak maksain naik panggung. Ibu cuma pengen lihat kamu dari dekat. Maaf ya, ibu datang tiba-tiba." Pak Heru melangkah naik ke panggung, lalu mengambil mikrofon. "Teman-teman sekalian," ucapnya tenang, "hari ini kita merayakan keberhasilan anak-anak kita. Tapi kadang, kita lupa siapa yang membuat keberhasilan itu mungkin. Ibu Raka di sini datang bukan untuk merusak acara. Beliau datang sebagai alasan kenapa Raka bisa berdiri di panggung ini." Beberapa orang mulai menunduk, sebagian mengusap mata. Raka perlahan melangkah turun dari podium. Langkahnya terasa berat, tapi pasti. Ia berhenti tepat di depan ibunya. Wajah mereka hanya terpisah satu lengan. Bu Wati mengangkat tangan, hendak menyentuh wajah Raka. Tapi ia urungkan, takut make up Raka rusak. Raka tak bicara. Ia hanya membuka kedua tangannya, lalu memeluk ibunya, erat di depan semua orang. Suara tepuk tangan tak langsung muncul. Tapi ketika satu orang mulai bertepuk pelan, aula segera riuh oleh tepukan panjang. Sebagian berdiri, sebagian menangis. Tapi semua tahu, momen itu lebih penting daripada gelar apapun. Di pundak ibunya, Raka berbisik, "Maaf Bu, aku salah, Bu." Wati hanya mengelus punggung anaknya dan berkata, "Ibu nggak pernah marah, Nak. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia." Raka mengangguk dalam pelukan itu. Hari wisuda yang seharusnya jadi panggung formalitas, berubah menjadi panggung kehormatan yang sesungguhnya. Dan di tengah aula yang megah itu, berdirilah seorang ibu yang datang tanpa undangan, tapi menjadi tamu paling berharga di hati semua orang. Suasana di dalam aula masih menggantung.
Meski Raka telah memeluk ibunya di hadapan ratusan mata, ketegangan belum sepenuhnya mencair. Ada rasa haru, namun juga ketidaknyamanan yang menggantung di udara. Beberapa tamu masih berbisik, sebagian panitia menatap cemas. Ini bukan kejadian yang biasa dalam upacara wisuda. Di lorong dekat tangga panggung, seorang panitia muda dengan jas alma mater kampus kembali menghampiri Bu Wati. Wajahnya terlihat bingung, bahkan sedikit panik. "Maaf Bu, sebenarnya tamu tidak diperbolehkan naik ke atas panggung tanpa ID atau undangan resmi. Mohon pengertiannya." Bu Wati menatap panitia itu dengan mata lembut. Ia menggenggam erat bingkisan kue bolu tape yang dibungkus kain batik kecil. "Ibu tahu, Nak. Ibu nggak maksain ikut upacara. Ibu cuman ingin ngasih ini ke anak ibu. Cuman hadiah kecil. Nggak banyak, tapi ibu bikin sendiri semalam." Nada suaranya datar, tak tinggi, tapi cukup menyentuh untuk membuat panitia itu menahan diri. Ia belum sempat menjawab ketika suara berat namun tenang terdengar dari samping panggung. "Biarkan beliau," kata Pak Heru, yang kini berdiri lebih dekat. Langkahnya mantap, sorot matanya tegas namun hangat. Ia menatap panitia itu, lalu mengangguk kecil. "Siapapun," lanjut Pak Heru, "yang telah membesarkan anak seperti Raka, pantas berdiri di panggung ini." Panitia itu langsung mundur, menunduk. Sopan Bu Wati hanya tersenyum, lalu menoleh ke arah panggung. Raka masih berdiri di dekat mimbar, belum sepenuhnya pulih dari benturan emosional yang ia alami. Tangannya mengepal, pikirannya kacau. Ia malu, bukan karena ibunya datang, tapi karena ia pernah merasa malu atas ibunya. Saat Bu Wati perlahan naik satu demi satu anak tangga panggung, aula terdiam. Semua mata kembali tertuju padanya. Sambil membawa bingkisan kecil, ia menoleh ke arah Pak Heru yang masih berdiri di samping panggung. "Terima kasih, Pak. Sudah izinkan saya kasih ini langsung." Pak Heru mengangguk. "Silakan, Bu." Seketika itu, Bu Wati menoleh ke Raka, lalu mendekat ke mikrofon. Ia berdiri di hadapan semua orang, tanpa riasan, tanpa perhiasan, hanya kebaya lusuh dan wajah tulus seorang ibu. "Permisi," katanya pelan. Suaranya bergetar halus karena mikrofon. Semua orang terdiam. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuman ibunya Raka. Saya datang bukan buat ganggu acara. Saya cuma pengen kasih sesuatu buat anak saya. Bukan barang mahal. Cuman bolu tape, makanan favorit dia dari kecil. Dia nggak pernah bilang suka, tapi saya tahu dari caranya habiskan sampai remah terakhir." Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Suasana menjadi hening namun hangat. "Saya minta maaf kalau penampilan saya bikin risih. Saya tahu, saya beda. Saya enggak sekolah tinggi. Saya kerja keliling, pungut botol bekas, kardus, plastik. Saya tahu itu pekerjaan yang orang anggap rendah, tapi dari situ saya bisa beliin buku, bayar seragam, dan kasih makan buat anak saya." Ia menarik napas dalam. Raka bukan anak yang gampang. Dia tumbuh di tempat yang keras. Tapi dia nggak pernah menyerah. Setiap malam, saya lihat dia belajar pakai cahaya lilin karena listrik sering mati. Saya tahu dia capek, tapi dia tetap semangat karena dia punya mimpi. Raka menunduk. Tangannya mulai gemetar. Bu Wati melanjutkan, "Saya enggak bisa kasih banyak, tapi saya selalu yakin anak saya bisa jadi orang. Dan sekarang, dia ada di sini. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan baik." Ia mengangkat bingkisan itu pelan. "Nak," katanya, kali ini langsung menatap Raka. "Ini bolunya. Ibu tahu kamu malu sama ibu. Nggak apa-apa. Ibu nggak marah. Ibu cuma pengen kamu tahu. Kamu nggak pernah bikin ibu kecewa." Raka tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mengambil bingkisan itu, lalu memeluk ibunya sekali lagi. Erat, seperti anak kecil yang takut kehilangan. Suara isakan pelan mulai terdengar dari bangku-bangku penonton. Beberapa mahasiswa menunduk, terisak. Dosen-dosen saling pandang. Sebagian ibu di bangku undangan mengusap mata sambil menggenggam tangan anak-anak mereka.
Pak Heru melangkah ke depan panggung, lalu berkata ke seluruh hadirin, "Hari ini kita tidak hanya merayakan kelulusan akademik. Kita sedang belajar bahwa kesuksesan bukan milik orang-orang yang lahir dari tempat tinggi, tapi dari mereka yang tidak pernah berhenti berjuang, seberapapun kecilnya tempat mereka berasal." Tepuk. Tangan menggelegar. Kali ini bukan basa-basi, bukan formalitas. Ini tepuk tangan yang datang dari hati. Dian, dari deretan bangku mahasiswa, menatap Raka dengan mata yang berair. Ia tersenyum kecil, bukan karena puas, tapi karena tahu sahabatnya akhirnya berdamai dengan luka yang selama ini disimpannya. Raka menghadap ke mikrofon, masih menahan tangis. Ia tak membaca teks sambutannya. Ia hanya berkata pelan, "Saya mungkin berdiri di panggung ini sebagai lulusan terbaik, tapi sebenarnya orang terbaik hari ini berdiri di sebelah saya." Ia menatap Buwati. Ini ibu saya, perempuan dengan karung dan harga diri. Tepuk tangan kembali menggema, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Dan hari itu, aula yang biasa dipenuhi pidato kaku dan formalitas resmi, menjadi saksi dari kemenangan yang jauh lebih dalam dari sekadar nilai IPK atau prestasi akademik. Hari itu, seorang ibu pemulung berdiri di panggung terhormat. Bukan karena kekayaan, tapi karena cinta yang tak pernah lelah dan keberanian untuk tetap tegak, bahkan saat dunia menganggapnya paling rendah. Berikut adalah isi cerita untuk Spade Biap 6. Kalimat yang menggetarkan aula. Sekitar 1000 kata, dengan alur cerita yang stabil, karakter konsisten, dan tidak mengulang atau melampaui bab lain. Suasana di dalam aula benar-benar hening, bahkan detak jam dinding pun terasa lebih keras daripada biasanya. Mikrofon di hadapan Buwati masih menyala, memperkuat setiap helaan napasnya yang kini terdengar sedikit tercekat. Raka berdiri satu langkah di belakangnya, wajahnya belum berani menatap hadirin. Buwati mengangkat pandangannya, menatap seluruh aula, tidak dengan keberanian yang dibangun dari rasa percaya diri, melainkan dari cinta dan kesungguhan yang tidak bisa dibendung lagi. Suara Buwati terdengar jelas, sedikit bergetar, tapi setiap katanya jatuh tepat ke dada siapapun yang mendengarnya. "Saya memang pemulung." Beberapa orang langsung menunduk. Tak ada yang tertawa, tak ada yang mencibir. Yang ada hanya ketegangan yang menahan napas. Saya kumpulkan tiap receh, tiap botol bekas, tiap potongan kardus dari jalanan, buat bayar ongkos kuliah anak saya. Ia menarik napas, suaranya semakin dalam. Saya enggak punya jas, enggak bisa beliin sepatu mahal. Tapi saya punya anak, yang saya yakini bisa lebih dari saya. Dian, yang duduk di antara mahasiswa, menyeka air matanya yang tak bisa dibendung. Beberapa dosen wanita di deretan depan ikut menunduk, terisak, pelan. Bahkan Pak Heru sendiri, yang selama ini dikenal tegas dan jarang menunjukkan emosi, tampak berkaca-kaca. Buwati melanjutkan, kali ini menoleh pada Raka yang berdiri di sampingnya. Dengan senyum penuh kasih yang meski sederhana, terasa paling hangat di ruangan itu. Hari ini, saya nggak datang buat memalukan dia. Saya cuma mau bilang. Ia berhenti sebentar, bibirnya bergetar, tapi ia teruskan juga. "Nak, ibu bangga padamu. Dan, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Tidak ada yang bersuara. Bahkan petugas kamera berhenti sejenak, lupa untuk merekam." Seorang pria paruh baya di barisan tamu mengusap wajahnya. Di belakangnya, seorang mahasiswi mulai terisak sambil memeluk ibunya. Seisi aula dipenuhi keheningan yang bukan lagi karena formalitas, tapi karena semua orang sedang menelan emosi yang terlalu besar untuk diucapkan. Kalimat Buwati terlalu jujur, terlalu sederhana. Tapi justru karena itulah, kalimat itu menggetarkan seluruh aula, lebih dalam daripada pidato rektor, lebih menyentuh daripada orasi lulusan terbaik. Di atas panggung, Raka berdiri terpaku, matanya basah, dadanya seperti dihantam ratusan kenangan sekaligus. Dari masa kecilnya yang penuh perjuangan, malam-malam kelaparan,
sepatu bolong yang tak pernah diganti, dan semua detik-detik ketika ibunya selalu ada, tanpa pernah mengeluh. Kini, perempuan yang dulu menggendongnya sambil memanggul karung itu berdiri di panggung yang sama dengannya, di depan ratusan orang. Dengan keberanian yang ia sendiri belum tentu punya. Pelan-pelan, Raka melangkah mendekat. Ia tak mempedulikan mata-mata yang memandang. Tak mempedulikan kamera. Tak mempedulikan teman-temannya yang selama ini ia tutupi kenyataan. Yang ia lihat saat ini hanya satu, ibunya. Ia berdiri tepat di depan Bu Wati, lalu memeluknya erat, seluruh tubuhnya gemetar. Ibu. Bisiknya, tak terdengar oleh orang lain. Aku yang harusnya minta maaf. Aku yang malu. Bukan karena ibu, tapi karena aku pernah malu dengan ibu. Bu Wati hanya membalas pelukan itu dengan lembut. Tangannya yang kasar karena kerja keras mengelus punggung Raka, seperti saat ia masih kecil. "Nggak apa-apa, Nak," bisiknya pelan. "Namanya juga tumbuh. Semua anak pasti khawatir sama omongan orang. Tapi kamu udah lewati semuanya. Ibu seneng banget bisa lihat kamu sampai di sini." Raka menahan isak. Di balik toga hitam dan selempang lulusan terbaiknya, ia kini hanyalah seorang anak dari seorang perempuan hebat yang tak pernah ia sebut namanya di kelas, di kampus, bahkan di doa-doa lantangnya. Tapi kini, ia menyebutnya dengan seluruh hatinya, Ibu. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar, seperti riak kecil yang tumbuh jadi gelombang besar. Seorang dosen di kursi kehormatan berdiri, lalu disusul oleh yang lain. Mahasiswa, orang tua, panitia, bahkan beberapa staf kampus. Semuanya berdiri dan bertepuk tangan untuk perempuan yang tak pernah kuliah, tak tahu gelar, tapi telah memberi makna pada seluruh proses belajar yang sebenarnya. Aula itu, yang tadinya penuh kemegahan akademik, kini penuh dengan haru manusiawi yang tulus. Dian berjalan ke pinggir panggung, lalu mengangkat jempol pada Raka. Raka membalasnya dengan senyum kecil yang penuh syukur. Bu Wati menunduk pelan ke arah para hadirin, lalu mundur satu langkah dari mikrofon. "Maaf ya, saya ngomongnya banyak. Saya cuma ibu biasa. Tapi hari ini saya bahagia sekali." Pak Heru melangkah mendekat, lalu menuntun Bu Wati ke sisi panggung. "Ibu sudah lakukan hal luar biasa. Terima kasih, Bu." Saat Bu Wati turun dari panggung, langkahnya ringan. Bukan karena ia mengenakan sepatu hak tinggi, ia masih bersandal jepit. Tapi karena di hari itu, ia berjalan dengan seluruh kebanggaan yang bisa dimiliki seorang ibu. Dan di belakangnya, Raka berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Ia tahu, bukan nilai IPK-nya yang paling membanggakan hari ini. Bukan selempang, bukan sertifikat, bukan predikat lulusan terbaik. Tapi karena hari ini, ia akhirnya memperkenalkan kepada dunia sosok paling penting dalam hidupnya. Seorang perempuan dengan karung dan harga diri. Raka berdiri kembali di depan mikrofon. Aula masih sunyi, tapi kali ini bukan karena bingung, melainkan karena semua orang menunggu. Ada rasa penasaran, ada ketulusan, dan ada pula rasa hormat yang perlahan tumbuh untuk pemuda yang berdiri dengan toga, namun matanya merah karena tangis yang belum sepenuhnya reda. Ia menarik napas dalam. "Tadi, ibu saya bilang, dia bukan siapa-siapa." Raka menoleh ke Bu Wati yang berdiri beberapa langkah di sampingnya, masih memeluk bingkisan kain batik yang semula berisi kue bolu tape. Sekarang isinya sudah berubah. "Tapi bagi saya," lanjut Raka, suaranya mulai mantap, "ibu saya adalah segalanya." Suara bisik-bisik yang sempat terdengar di sela-sela acara langsung menghilang. Bahkan suara kamera yang sedari tadi aktif pun kini berhenti. Semua mata kembali tertuju padanya, bukan untuk menilai, tapi untuk mendengar. Selama bertahun-tahun saya belajar di kampus ini, saya menyembunyikan asal-usul saya. Saya malu, bukan karena ibu saya pemulung, tapi karena saya takut orang memandang rendah kami. Saya ingin terlihat sempurna di dunia yang tidak terbiasa menerima ketidaksempurnaan. Ia berhenti sebentar, menatap ke arah para dosen, mahasiswa, orang tua. Tapi hari ini, saya sadar.
Satu-satunya alasan saya bisa berdiri di sini sebagai lulusan terbaik adalah karena beliau. Karena seorang ibu yang setiap hari memanggul, karung, menahan lapar, dan menyimpan luka, hanya supaya saya bisa sekolah. Ia menunjuk ke arah Bu Wati, yang hanya menunduk, malu-malu, namun matanya berkaca-kaca. Ini ibu saya, namanya Wati. Beliau tidak pernah kuliah, tapi beliau mengajari saya lebih banyak tentang hidup daripada buku manapun. Aula mulai terisi oleh isak pelan. Seorang mahasiswa pria menghapus air mata dengan punggung tangannya. Di barisan dosen, Bu Nanik, dosen etika sosial, menyeka ujung matanya dengan tisu kecil. Raka melangkah ke samping, mendekati ibunya. Ia menunduk rendah, tidak karena upacara, bukan karena formalitas, tapi karena rasa hormat yang dalam. Lalu berdiri dan memeluk ibunya lagi. Lebih lembut dari sebelumnya, tapi sama tulusnya. Saya minta maaf, Bu, bisiknya, meski masih terdengar oleh mikrofon. Maaf sudah pernah menolak ibu. Maaf pernah merasa malu. Bu Wati hanya membalas, pelukan itu sebentar, lalu merogoh bingkisan yang sedari tadi ia bawa. Nak, katanya pelan. Ibu punya hadiah terakhir buat kamu. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam kain batik itu. Sepasang sepatu kulit hitam. Tidak mahal, tapi bersih dan rapi. Solnya masih utuh, walau tampak sudah lama disimpan. Ibu beli ini sedikit-sedikit, lanjut Bu Wati. Nabung dari hasil botol plastik. Dari kardus yang ibu dorong jauh-jauh. Enggak mewah, tapi ibu pengen kamu pakai ini pas kamu mulai kerja nanti. Raka tertegun. Ia menerima sepatu itu dengan dua tangan. Seperti menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada penghargaan lulusan terbaik. Terima kasih, Bu, bisiknya, lirih tapi penuh makna. Tak ada tepuk tangan saat itu. Karena semua orang tahu, ini bukan momen untuk bertepuk tangan. Ini adalah momen untuk belajar diam dan menyerap arti dari sebuah pengorbanan. Pak Heru, dari sisi panggung, berkata singkat. Hari ini, saya juga belajar sesuatu yang tak ada di silabus. Ia memberi hormat kecil kepada Bu Wati, yang hanya membalas dengan anggukan canggung. Acara wisuda berakhir dengan nuansa yang tak biasa. Banyak tamu masih termenung di tempat duduk, enggan bangkit. Bukan karena malas, tapi karena masih tenggelam dalam emosi yang belum sepenuhnya mereda. Raka menuruni panggung bersama ibunya. Tidak tergesa. Tidak lagi menunduk malu. Ia berjalan dengan kepala tegak, tangannya menggenggam tangan Bu Wati, seperti anak kecil yang tak mau jauh dari ibunya. Di sepanjang lorong keluar aula, orang-orang memberi jalan. Beberapa menepuk bahu Raka, lainnya mengangguk hormat ke arah Bu Wati. Tidak ada sorotan sinis seperti yang dulu Raka takutkan. Yang ada hanyalah penghargaan diam-diam dari hati ke hati. Dian menghampiri mereka di pintu keluar. Ia tersenyum lebar. Bu Wati, katanya sambil menunduk hormat. Saya tahu Raka pintar, tapi setelah lihat hari ini, saya tahu kenapa dia bisa jadi sehebat itu. Bu Wati tertawa kecil, malu. Ah, kamu ini bisa aja. Saya mah cuma ngumpulin sampah, Dian menjawab. Tapi dari sampah itulah, Bu. Ibu bangun masa depan buat Raka. Itu luar biasa. Raka hanya tersenyum. Tapi senyumnya hari itu berbeda. Tak lagi canggung, tak lagi terpaksa. Itu adalah senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya, dengan dirinya, dan dengan ibunya sendiri. Langit sore menguning ketika mereka keluar dari aula. Udara masih hangat, tapi terasa lebih ringan. Mahasiswa-mahasiswa lain sibuk berfoto dengan keluarga, sahabat, dosen. Tapi Raka hanya berdiri di pelataran kampus, menatap bangunan yang selama ini menjadi tempat perjuangannya. Ia menoleh ke ibunya. Bu, kita foto juga ya. Bu Wati kaget. Loh, ibu begini aja? Justru karena ibu begini, aku pengen foto, jawab Raka. Mereka berdiri bersebelahan dan seorang mahasiswa memotret mereka. Tak ada pose berlebihan, hanya seorang ibu dengan kebaya lusuh dan seorang anak dengan toga dan sepatu hadiah, berdiri berdampingan. Sederhana, tapi penuh makna. Setelah itu, mereka berjalan menyusuri trotoar kampus.
Tanpa mobil mewah, tanpa buket bunga, hanya langkah kaki dua orang yang telah melewati begitu banyak hal bersama. Tak ada jas, tak ada dasi, tapi ada peluk yang hangat dan kepala yang kini bisa tegak. Di hari itu, Raka belajar bahwa cinta dan pengorbanan tak pernah butuh tampilan mewah, tak perlu dibungkus kotak indah, tak harus diumbar di media sosial. Karena cinta sejati yang membuat seseorang bertahan, bertumbuh, dan menjadi manusia, seringkali datang dari tempat yang paling sunyi dan dari orang yang tak pernah menuntut imbalan. Dan hari itu, Raka tahu, jas termahal pun tak bisa menggantikan hangatnya satu pelukan dari seorang ibu